Halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita masuk lagi ke pembahasan mendasar banget nih, yakni pembahasan tentang gear. Dan seperti yang kalian semua tahu, bahwa gear adalah salah satu komponen mesin yang mayoritas berbentuk bundar dan memiliki gigi di sekelilingnya, yang dimana biasanya gear baru bisa bekerja jika memiliki pasangannya. Dan pasti kalian juga tahu apa fungsi dari gear ini. Yap, komponen bergerigi ini berfungsi untuk mengubah kecepatan, torsi, dan arah penyaluran yang dihasilkan dalam sebuah alat mekanis. Dan tentunya karena gear ini adalah salah satu komponen terpenting dalam sebuah mesin, nggak ada salahnya di video kali ini kita bakalan membahas jenis-jenis gear yang biasa dipakai dalam mesin kendaraan dan juga industri. Dan sekarang langsung aja kita gas dan bahas. Spur gear. Oke, kita mulai aja langsung dari gear yang pertama, yaitu spur gear atau roda gigi lurus. Jenis gear ini yang paling simpel dan paling umum di sebuah mesin. Mereka terdiri dari tabung atau piringan dengan gigi yang mencuat di sisi luarnya. Walaupun memiliki dinding gigi yang tidak lurus, tapi ujung dari giginya selalu lurus dan sejajar dengan arah putaran. Tipe gear ini hanya akan menggigit sempurna bila dipasang bersebelahan dengan gear yang sejenis dan dianggap sangat baik digunakan pada kecepatan putaran yang tidak terlalu tinggi, tapi cenderung berisik dan agak menenggung pada kecepatan tinggi. Helical gear. Nah, roda gigi helix secara tampilan memang sepintas mirip dengan roda gigi lurus. Bedanya roda gigi helix memiliki gigi yang agak miring, yang mana hal tersebut membuat gear ini lebih baik daripada gear yang lurus karena mereka lebih memiliki daya cengkram alias lebih menggigit. Plus di samping itu jauh lebih senyap dan mampu mentransmisikan beban yang lebih besar. Jadi gear ini bakalan lebih cocok untuk diaplikasikan pada kecepatan tinggi. Nah, karena memiliki arah gearnya tersendiri, maka gear ini harus dipasangkan dengan arah gear yang sesuai. Double helical gear. Double helical gear atau gear helix ganda merupakan varian dari gear helix lagi, tapi hadir dengan kedua gigi yang arahnya berlawanan. Dan seperti yang kita bilang tadi, kedua profil tersebut memiliki gigi yang memiliki derajat yang mirip tapi berlawanan arah. Pemakaian gear ini menghilangkan beban dorong dan menghasilkan performa yang lebih halus. Gear helix ganda biasanya dipakai di gearbox tertutup agar bisa mendapatkan pelumasan terbaik. Herringbone gear masih mirip dengan saudaranya yang kita bahas tadi. Herringbone gear itu masih mirip dengan gear helix ganda biasa. Bedanya gear ini tidak memiliki jarak antara dua profil gigi-giginya. Selain itu, gear helix ini juga lebih kecil dari gear helix ganda biasa dan lebih cocok diaplikasikan untuk area yang memiliki vibrasi dan shock yang tinggi. Tapi di samping itu semua, gear ini jarang dipakai karena sulitnya proses pembuatan serta material dan prosesnya yang mahal. Bevel gear. Selanjutnya, gear bevel memiliki bentuk seperti kerucut yang dimana gear ini digunakan untuk meneruskan daya antara dua batang yang tegak lurus satu sama lain. Gear bevel biasanya memiliki bentuk kerucut sebagai bentuk permukaannya dan gigi-giginya berada di atas permukaan kerucut tersebut. Salah satu fungsi gear bevel adalah merubah arah penyaluran tenaga dan membuat pengoperasiannya menjadi halus dan senyap. Spiral bevel gear. Selanjutnya ada gear bevel spiral. Sebenarnya sih masih sama aja dengan gear bevel, tapi hadir dengan gigi yang agak mirip. Bentuk tersebut didesain dengan harapan menghasilkan lebih banyak kontak antar gigi-giginya. Di samping itu, gear ini diklaim lebih superior dari gear bevel biasa dalam efisiensi, kekuatan, vibrasi, dan juga kesenyapan. Untuk kekurangannya, gear jenis ini terkenal sulit diproduksi dan juga mereka menyebabkan gaya dorong ke arah aksial. Meter gear. Gear meter adalah gear bevel yang rasionya 1:1. Artinya gear pasangan akan selalu memiliki jumlah gigi yang sama, yang dimana bisa kita simpulkan pasangannya akan memiliki gigi dengan jumlah yang sama. Di permesinan sendiri, gear bevel biasa digunakan hanya untuk mengubah arah tenaga, tapi mereka tidak akan mengubah kecepatan maupun torsi dari sebuah sumber energi. Meter gear sendiri hadir dengan dua varian, ada meter gear lurus dan ada meter gear miring. Gear lurus memiliki kelebihan tidak ada gaya dorong aksial, tapi mereka memiliki limitasi selayaknya gear bevel lurus. Kalau yang miring, mereka menciptakan gaya dorong aksial yang membuatnya sangat membutuhkan kehadiran cross bearing. Worm gear, roda gigi cacing. Gear cacing atau worm gear memiliki fungsi untuk meneruskan daya melalui gigi yang menggigit di batang yang tidak saling tegak lurus, di mana
gear cacing akan menciptakan gaya dorong sehingga cocok untuk diaplikasikan pada beban shock yang tinggi, tapi kelemahannya adalah efisiensi mereka sangatlah rendah. Karena efisiensi mereka yang rendah, mereka hanya bisa digunakan pada kasus dengan bobot yang rendah juga. Karakteristik unik yang ada di gear ini adalah rotasi mereka bisa dikunci. Ini dikarenakan batang yang diputar oleh gear cacing tidak bisa memutar gear cacing di kemiringan tertentu. Tapi gear cacing mampu memutar batang lainnya semiring apapun. Keunikan ini membuat pengaplikasiannya sering ditempatkan di tempat yang membutuhkan mekanisme pengunci internal. Gear cacing sendiri sudah tentu dan pastinya memiliki beberapa kekurangannya tersendiri, yakni seperti efisiensi yang rendah dan butuh lubrikasi karena gear cacing dan batang lainnya akan bergesekan satu sama lain. Hypoid gear. Oke, lanjut lagi ada gear hypoid. Mirip-mirip dengan gear bevel, namun ada beberapa perbedaan. Contohnya tidak seperti gear bevel spiral yang tegak lurus antara batang-batangnya, gear hypoid sedikit offset antara satu batang dengan batang yang lainnya. Gear ini ditempatkan secara offset ke gear mahkota yang biasanya adalah gear bevel spiral. Sedangkan untuk keuntungan yang dimiliki gear ini adalah mereka mampu lebih memprediksi kecepatan putaran karena area kontak mereka lebih luas. Dan karena itu pula mereka cocok diaplikasikan pada beban tinggi dan masih bisa menghasilkan suara yang senyap serta tidak bergetar. Rack gear. Gear rack adalah gear yang biasanya dikombinasikan dengan batang bergigi untuk mengkonversi gerakan memutar menjadi gerakan linier. Sebuah batang bergerigi hanyalah sebuah batang persegi panjang dengan gigi yang lurus di atas batangnya. Yang dimana ketika gear berputar, maka batang akan bergerak lurus. Sistem gear ini banyak diaplikasikan seperti di mobil, stair lift, dan juga rel lokomotif. Crown gear. Gear mahkota adalah salah satu perkembangan dari gear bevel yang bergerigi lurus seperti mahkota. Gear ini hanya dipasangkan di gear bevel, walau ada beberapa yang dipasangkan juga ke gear lurus. Biasanya, gear ini sendiri digunakan di sistem pinion, di mana gerakan memutar bisa dilanjutkan sebanyak 90 derajat. Screw gear. Lanjut lagi ke gear screw. Adalah sebuah gear helix yang diputar 45 derajat dan tidak paralel serta tidak bersentuhan. Sedangkan untuk keterbatasannya, kontak giginya merupakan sebuah titik yang membuatnya tidak mampu memutar beban yang banyak dan tidak direkomendasikan untuk penggunaan daya tinggi. Internal gear. Gear internal memiliki gigi di sisi dalam silinder atau kerucutnya dan harus dikombinasikan dengan gear eksternal. Biasanya gear ini dipasangkan dengan formasi planetary gear dan kopling tipe gear. Selain itu, arah rotasi dari gear internal dan eksternal akan selalu sama kecuali jika ada dua gear internal, maka gear eksternal akan berputar ke arah berlawanan. Rack and pinion gear. Rack adalah sebuah batang bergerigi yang bisa disamakan sebagai gear pelengkap yang hadir dengan radius lingkaran tak terhingga sesuai kebutuhan penggunanya. Karena dengan jenis gear ini, torsi bisa diubah menjadi gerakan lurus dengan mudah, yakni dengan menghubungkan batang tadi bersama gear bulat yang dinamakan pinion. Sehingga ketika pinion berputar, maka rack akan bergerak maju atau mundur, dan sistem seperti ini biasa dipakai di otomotif dalam sistem setir, di mana roda kemudi akan menggerakkan tie rod ke kiri dan ke kanan. Epicyclic gear. Selanjutnya dalam sistem gear jenis ini, epicyclic gear, akan terdapat satu atau lebih gear yang bergerak. Contohnya dari sistem gear ini adalah sistem gear matahari dan gear planet. Sistem gear matahari dan planet digunakan untuk merubah gerakan maju mundur menjadi gerakan berputar yang pernah digunakan dalam mesin uap. Di gambar ini, gear matahari berwarna kuning, gear planet berwarna merah, dan connecting rod berwarna biru. Untuk flywheel berwarna hijau dan drive shaft berwarna abu-abu. Harmonic gear. Roda gigi harmonis atau gear gelombang regangan. Mereka merupakan sebuah gear yang tergolong spesial karena biasanya hanya akan ditemukan pada alat-alat industrial, robotik, dan juga pesawat. Dan gear ini memiliki kelebihan tidak adanya backlash, ringkas, dan rasio gear yang tinggi. Cycloid gear. Oke, profil dari gear cycloid adalah sebuah piringan yang bergerigi yang biasanya digunakan pada jam. Tidak seperti profil gear lainnya yang cenderung rumit. Profil gear ini dibuat berdasarkan gerakan epicycloid dan hypocycloid, yang dimana lingkaran akan saling berputar ke dalam dan keluar lingkaran lainnya. Agak sedikit bingung juga sih jelasinnya harus kayak gimana, tapi kawan-kawan bisa lihat sendiri dari ilustrasinya.
Well, untuk limitasi gear ini sendiri adalah mereka hanya bekerja di jarak tertentu antara titik pusat dua gear. Kondisi ini tidak praktis dan itulah sebabnya profil gear yang rumit lebih sering digunakan dibandingkan dengan profil gear seperti ini. Cage gear. Gear kurung, dikenal juga sebagai gear lentera atau pinion lentera. Seperti yang bisa kita lihat, mereka memiliki batang silinder sebagai giginya yang tersusun sejajar dengan axle gear, dipasang mengelilingi gearnya seperti sangkar burung atau lentera. Yang dimana assembly itu dipasangkan ke piringan tempat menempelnya batang-batang silindris dan axle. Gear kurung sendiri dianggap lebih efisien dibandingkan dengan gear biasa karena kotoran dapat jatuh di sela-sela batang silinder dengan sendirinya, yang tentunya membuatnya tidak terjebak di sela-sela gigi dan menyebabkan keausan seperti pada gear biasa. Selain itu, kelebihan lainnya mereka dapat dibuat dengan alat sederhana karena tidak membutuhkan pemotongan atau pembubutan, melainkan bisa diproduksi dengan hanya membuat lubang dan memasukkan batang-batang lubang tersebut ke bagian housingnya. Gear ini sendiri terkadang dipakai di jam, dan mereka juga bisa dibuat sebagai gear yang digerakkan tapi tidak bisa digunakan sebagai gear yang berfungsi untuk menggerakkan. Kalaupun ada, kemungkinan besar jarang. Magnetic gear. Nah, kita sekarang masuk ke gear yang terakhir, yaitu sebuah rangkaian gear yang paling canggih menurut kita. Karena semua roda gear dalam komponen sebuah gear magnetis ya adalah sebuah magnet konstan yang bekerja mengandalkan perubahan pola magnetis secara berkala di sisi yang bersentuhan. Kebayang nggak? Biasanya komponen gearnya dipasangkan dengan kemampuan backlash seperti gear pada umumnya. Walaupun untuk kelemahannya mereka tidak bisa menahan beban besar seperti gear lainnya karena dibatasi kekuatan magnetisnya. Namun uniknya, gear ini tidak bisa mengalami keausan karena tidak adanya komponen yang bersentuhan, dan kelebihan lainnya, mereka cenderung mengeluarkan suara yang sangat senyap dan tidak akan mengalami kehilangan daya atau mengurangi efisiensi thermal sebuah energi input. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya friksi serta mampu selip tanpa menyebabkan kerugian apapun. Hal ini membuat mereka menjadi sangat-sangat awet. Selain itu, gokilnya jenis gear ini bisa beroperasi walaupun ada dinding non-metal di antara komponennya. Jadi kalau ada dua gear magnetik nih, dihalangin objek tipis, mereka akan tetap bekerja tanpa mengalami kendala. Dan itu dia pembahasan tentang gear. Di sini kita juga bisa menyimpulkan, di mana jantung dari sistem gear tentunya adalah gearnya itu sendiri. Gear akan bekerja secara beriringan, menggigit satu sama lain agar bisa meneruskan daya. Dan seperti yang bisa kita lihat, ada banyak sekali jenis gear dengan pengaplikasian yang berbeda-beda. Selain itu, mungkin masih ada juga gear yang belum masuk ke list kita ini. Jadi kalau ada suhu-suhu yang lebih paham, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita rasa cukup untuk video kita kali ini. Jangan ragu untuk berdiskusi. Saya Muhammad Karir, undur diri dan sampai jumpa lagi.